Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Di awal video ini, Mimin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, dikarenakan slide gambar komik dalam video ini terkadang akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Namun Mimin berharap kalian bisa tetap terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Ketika senja tiba, kelompok 7 orang naik speedboat ke pulau kecil di tengah danau Yangwi. Pulau itu hanya seukuran beberapa kali lapangan sepak bola. Namun, tempat itu dipenuhi dengan hotel, restoran, dan tempat hiburan. Ini adalah salah satu tempat paling mahal untuk menghabiskan malam di kota Chuzhou. Tempat di mana mereka seharusnya bertemu disebut rumah Egret. Zhou Tianhao telah menyewa seluruh bangunan untuk malam itu dan telah menyiapkan penyergapan dengan banyak pengawal sewaan. Mereka ditempatkan di beberapa lokasi karena Zhou Tianhao tidak pernah mau menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Kelompok itu menunggu sampai tengah malam, dan kebanyakan orang menjadi tidak sabar. Guo Wei tiba-tiba mengumumkan dengan suara yang dalam dan mendesak. Seseorang telah datang. Bahkan sebelum kata-kata Guo Wei surut, gelombang keributan terdengar dari lantai bawah. Segera Chen Fan mendengar tangisan dan lolongan yang menyakitkan, dan beberapa saat kemudian, semua keributan menghilang. Mengetahui lawan mereka telah datang, kelompok di lantai 3 saling memandang dengan gelisah. Mereka mendengar seseorang menaiki anak tangga. Langkah kakinya ringan tapi mantap. Zhou Tianhao menelan ludah. Dia telah mengirim lebih dari selusin pengawal yang cakap di lantai bawah. Apakah mereka semua dikalahkan begitu cepat, pikir Zhou Tianhao dalam hatinya. Akhirnya, dia menyadari bahwa dia sekali lagi telah meremehkan kekuatan Lin Bao. Dalam hitungan detik, langkah kaki tersebut telah mencapai di lantai 3. Chen Fan melihat ke pintu masuk dan melihat seorang pria, membuka pintu dan berjalan masuk dengan pakaian olahraga hitam dan sepasang sepatu kungfu hitam. Wajahnya cacat karena bekas luka besar di wajahnya, yang membuatnya tampak jauh lebih menakutkan. Bagaimana kabarmu Bos Zhou? Kenapa wajahmu itu? Apakah kamu tidak senang melihat teman lamamu? Lin Bao menghampiri Zhou Tianhao dan duduk di sofa di seberang Zhou Tianhao. Ia menatap Zhou Tianhao dengan tajam seolah Zhou Tianhao adalah mangsa yang siap diterkam. Zhou Tianhao berhasil menenangkan diri dan berkata, Lin Bao, mengapa Anda kembali? Apakah kamu tidak belajar dari pengalamanmu yang lalu? Oh, sudah. Lihatlah bekas luka di wajahku. Saya memakainya seperti lencana kehormatan setiap hari. Kata Lin Bao sambil menarik kulit wajahnya, membuat cacatnya terlihat lebih mengerikan. Itu sebabnya saya pergi ke luar negeri dan mulai belajar kungfu. Tidak bisakah kita duduk dan berbicara? Zhou Tianhao berkata dengan tenang. Boleh saja. Tapi Anda harus bangkrut dulu, Lin Bao mencibir. Tidak adakah jalan lain selain itu? Zhou Tianhao bertanya dengan suara pelan. Kamu tahu kamu tidak bisa memenangkan setiap pertarungan, bahkan jika kamu telah belajar cara menggunakan kekuatan internal. Oh. Anda tahu tentang kekuatan internal juga, Lin Bao memandang Zhou Tianhao terkejut. Dia mendengus dan kemudian melanjutkan, karena kamu tahu tentang kekuatan internal, mengapa kamu tidak memberitahu anjingmu untuk meletakkan senjata mereka? Hahaha. Lin Bao, apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa menggunakan kekuatan internal? Zhou Tianhao tertawa. Dia menggebrak meja dengan keras dan kemudian berkata, Tuan Guo, dia milikmu sekarang. Guo Wei perlahan berdiri dan berjalan ke Lin Bao di bawah banyak pasang mata yang menanti. Master seni bela diri itu lalu berkata, Saya adalah pemilik sekolah seni bela diri Wei Shen, ahli dari tinju Xingyi. Orang-orang memanggil saya, Guo Wei Master Xingyi. Bolehkah saya mendapat kehormatan mengetahui siapa gurumu? Berhenti membuang-buang waktuku. Semua guru saya berada di luar negeri dan tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di sini. Berhenti bicara. Ayo kita selesaikan. Kata Lin Bao dingin. Sungguh arogan, balas Guo Wei.
Dan di saat yang bersamaan dia mulai menyalurkan kekuatan internalnya. Meskipun Guo Wei tahu bahwa lawannya memiliki keunggulan dalam hal kekuatan, ucapan arogan Lin Bao membuatnya gusar. Satset. Ketika keduanya mulai berkelahi, para penonton hanya bisa melihat dua bayangan hitam yang saling terkait menjadi bola bayangan yang bergerak cepat. Setiap pukulan dan tendangan membuat angin menderu dan mengirimkan gelombang kekuatan yang besar keluar dari tengah pertempuran itu. Dalam sekejap, vas bunga, meja, kursi, dan bahkan sofa hancur berantakan menjadi beberapa bagian. Guo Wei akhirnya tahu betapa naif dan sombongnya dia. Tahun-tahun sukses di kota Chuzhou membuatnya lembut, dan ia menjadi jauh dari dunia nyata. Selama ini dia yakin bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arena pertarungan. Kedua orang itu telah memisahkan diri. Salah satu dari mereka masih berdiri teguh, sementara yang lain tampak goyah. Semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa Guo Wei lah yang terhuyung ke belakang. Tubuh Guo bergetar tak terkendali. Guo menyeringai jelek pada lawannya dan kemudian berkata, "Aku telah meremehkan kekuatanmu. Ternyata Anda telah mencapai tahap akhir kesuksesan fenomenal." Lin Bao hanya sedikit kehabisan nafas setelah pertempuran brutal. Dia berdiri dengan angkuh dan kemudian berkata, "Kamu tidak akan pernah tumbuh dengan cepat jika kamu terus bersembunyi di bawah batu. Saya cukup beruntung menemukan Grandmaster seni bela diri di luar Cina, dan saya telah belajar di bawahnya selama lebih dari 1 dekade. Saya berlatih siang dan malam, dan akhirnya saya mencapai tahap kesuksesan fenomenal. Walaupun Anda ada di tahap kesuksesan awal, tapi kehidupan kota membuat Anda menjadi lembek dan lemah. Bahkan jika kamu bisa mengejar latihanmu, aku masih akan mengalahkanmu dalam pertempuran. Kamu diajar oleh seorang Grandmaster? Tidak heran." Wajah Guo Wei memucat, dan dia menghela nafas pasrah. Zhou Tianhao yang melihat perubahan situasi, segera mencoba membujuk Lin Bao untuk mau bekerja sama dengannya. "Hehehe, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya mengejar uang Anda?" Lin Bao tidak berhenti mendekat. "Saya telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan uang yang tidak lebih sedikit dari Anda. Zhou Tianhao, kamu telah hidup di bawah batu selama ini." Lin Bao akhirnya mendatanginya, dia dengan lembut menampar wajah Zhou Tianhao dengan tangannya. "Kakak Lin, kakak. Saya minta maaf." "Saya sangat minta maaf," Zhou Tianhao tetap mencoba membujuk Lin Bao. "Kamu tahu kan, bahwa saya bekerja untuk keluarga Wei? Saya bekerja untuk Wei Sanye. Jika kamu membunuhku, Wei Sanye tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." "Keluarga Wei? Wow, saya sangat takut," kata Lin Bao sarkastik. "Jika aku mengalahkanmu sekarang dan mengambil penerbangan berikutnya keluar Cina, apa yang menurutmu keluarga Wei bisa lakukan padaku? Tolong, saudara Lin Bao. Biarkan saya hidup." Dikuasai rasa takut, Zhou Tianhao akhirnya menyerah. Dia menjatuhkan kedua lututnya ke tanah dan berlutut sambil memohon kepada Lin Bao. Betapapun kuat dan kejamnya Zhou Tianhao sebagai bos yang kejam, dia lebih takut mati daripada orang lain. Setelah terbiasa dengan rasa nyaman dan senang, pikiran tentang penderitaan bahkan lebih menakutkan. Sementara itu, Guo Wei mendekap dadanya yang sakit dan berniat untuk menyelamatkan majikannya, tetapi ia gagal mengumpulkan tenaganya untuk berdiri. Dia meratap dalam benaknya, "Ini semua salahku. Kami dikalahkan dalam perlindungan saya." Hahaha. Lin Bao tertawa. Melihat saingannya akhirnya berlutut di depannya dan memohon padanya untuk mengasihani hidupnya seperti anjing yang terluka, dia tiba-tiba merasa ringan, dan membiarkan kenangan darah buruk di antara dia dan Zhou Tianhao pergi menguap. Di tengah tawa kemenangan Lin Bao, tiba-tiba, Zhou Tianhao mendengar suara di belakangnya. "Zhou Tianhao, saya akan menyelamatkan Anda untuk 10 juta yuan. Apakah kita sepakat?" "Siapa itu?" Lin Bao berhenti tertawa, lalu memandang ke arah suara itu datang. Dia melihat seorang anak lelaki tampan berdiri di dekat jendela. Tapi dia hanya bisa melihat punggungnya karena bocah itu melihat keluar jendela seolah-olah dia menikmati pemandangan danau, meskipun ada pertengkaran di sekitarnya. Fakta bahwa bocah itu berani terlibat bahkan setelah dia memperlihatkan kekuatannya, memberitahu Lin Bao bahwa bocah ini memiliki sesuatu di balik lengan bajunya. "Bagaimana menurutmu, Zhou Tianhao? Jika kita memiliki kesepakatan, saya akan membantu Anda menyelesaikan manusia berwajah parut ini." Chen Fen mendesak.
Kamu siapa? Lin Bao mengangkat alis. Dia memang telah melihat pemuda ini ketika dia pertama kali tiba di sini. Namun dia tidak terlalu memperhatikannya karena dia terlalu sibuk meladeni Kuo Wei dan Zhou Tianhao. Lin Bao telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun dan telah selamat dari banyak situasi berbahaya berkat tidak hanya keterampilan seni bela dirinya, tetapi juga kecerdasan yang tajam. Meskipun bocah di depannya tampak biasa saja, dia tidak akan mengambil risiko dan menurunkan penjagaannya. Tanpa mempedulikan pertanyaan Lin Bao, Chen Fan berkata, Anda di tahap akhir kesuksesan fenomenal? Benar-benar lelucon. Bahkan guru Anda mungkin tidak bisa menangani saya, apalagi Anda. Kamu berani menghina masterku? Kau cari mati. Seru Lin Bao dengan penuh kemarahan. Dalam benak Lin Bao, gurunya sangat kuat sehingga ia bisa menjadi immortal. Dia telah melihat gurunya mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah, meskipun dia menghadapi 100 orang sendirian. Terlepas dari situasi seperti apa dia selalu bisa keluar dari situ tanpa terluka. Berkat kekuatannya, guru Lin Bao sangat dihormati di kalangan orang Cina perantauan. Karena itu kemarahannya memuncak mendengar hinaan Chen Fan terhadap gurunya. Bahkan Guo Wei tidak bisa membantu tetapi meringis mendengar provokasi Chen Fan. Apa yang sedang dilakukan bocah ini? Bukankah dia melihat betapa kuatnya Lin Bao? Biao pun langsung terpana oleh kesombongan Chen Fan. Dia tahu bahwa Chen Fan adalah seorang remaja yang tak kenal takut, tetapi dia tidak berharap dia juga bunuh diri. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membiarkan tubuhmu habis dimakan ikan di danau. Lin Bao mengucapkan ancamannya satu persatu, niat membunuh dalam kata-katanya membuat rambut semua orang berdiri. Chen Fan dengan perlahan bangkit dan berkata dengan tipis, "Oh, benarkah?" Sebelum suaranya memudar, tangannya menjangkau keluar jendela dan seolah-olah mengambil sesuatu di tengah angin. Tanpa mengungkap apa yang ada di antara jari-jarinya, dia meluncurkan jari-jarinya di dadanya seolah-olah itu adalah sebuah pisau. Tiba-tiba, dia menarik lengannya dan mengarahkan jarinya ke Lin Bao. Cahaya putih memancar di antara jari-jarinya dan menembak ke arah Lin Bao. Wus! Sebuah sinar melesat di udara dan mengukir alur panjang di lantai ruangan. Meja di antara Lin Bao dan Chen Fan diiris menjadi dua bagian. Bekas irisannya begitu licin, sehingga hampir memberi kesan reflektif. Karpet mahal itu juga robek di setiap jahitannya, membuka celah panjang yang membentang sampai ke bawah kaki Lin Bao. Semua orang, termasuk Lin Bao, sangat terkejut melihat kejadian itu. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun ketika mereka melihat bekas robekan besar di karpet tersebut. Sial! Apakah bocah ini immortal? Mulut Biao terbuka lebar karena terkejut, melihat Chen Fan mendemonstrasikan kekuatannya. Betapapun kuat dan cepatnya Guo Wei dan Lin Bao, kemampuan mereka masih dalam jangkauan kemampuan manusia. Tapi itu tidak terjadi untuk Chen Fan. Tidak ada manusia yang bisa memanggil kekuatan mematikan dari udara tipis untuk mengiris meja kayu yang tebal dan merobek karpet tebal. Ini bukan sihir. Kekuatan ini melebihi kekuatan internal. Guo Wei menatap lantai yang hancur dan berseru. Saya telah mendengar bahwa Grandmaster seni bela diri dapat melucuti lawan mereka dari jarak 10 kaki. Saya selalu berpikir itu hanya legenda. Tapi akhirnya aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tiba-tiba, Lin Bao berbalik dan berlari menuju pintu keluar. Lin Bao tahu dia harus keluar begitu dia melihat Chen Fan mengubah kumpulan udara di antara jarinya menjadi pisau tajam. Luar biasa! Kekuatannya sudah setara dengan guru yang transenden, namun ia masih sangat muda. Bahkan bagi seseorang yang sama berbakatnya dengan guruku, butuh 5 dekade baginya untuk mencapai negara transenden. Tidak. Aku harus memberitahu guruku tentang bocah ini. Sambil berpikir, Lin Bao menambah kecepatannya. Namun, dia mendengar suara dingin Chen Fan di belakangnya, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk berhenti? Chen Fan menghirup udara besar-besaran, membusungkan dadanya, dan kemudian meniup semua udara yang tersimpan keluar dari paru-parunya. Sinar cahaya putih krem terbentuk di udara dan menembak ke arah Lin Bao seperti peluru. Cahaya putih meluncur di udara dengan kecepatan luar biasa, dan mendarat tepat di belakang punggung Lin Bao. Lin Bao merasa dia dipukul oleh palu raksasa dari belakang. Tiba-tiba, dunianya berubah gelap dan ia kehilangan keseimbangan. Setelah terhuyung beberapa kaki, dia menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Dia membentuk kekuatan internalnya dengan menghirup udara.
Alangkah cerdiknya. Guo Wei berbicara dengan suara bergetar. Pada saat itu, Master Guo Wei tidak lagi ragu tentang kekuatan bocah ini. Meskipun dia tampak seperti anak SMA, dia sudah mencapai puncak seni bela diri, negara transenden. Tanpa melihatnya sendiri, ia tidak akan pernah percaya bahwa seorang anak remaja akan menjadi seorang master transenden. Bahkan seorang Grandmaster yang berusia di bawah usia 30 akan dianggap sebagai satu dari 100 tahun kesempatan, apalagi seorang siswa sekolah menengah yang menjadi Master Transenden. Zhou Tianhao akhirnya berhasil menenangkan diri dan berjuang untuk berdiri. Dia bergegas ke Lin Bao yang terbaring lumpuh kesakitan, dan kemudian dia menendangnya dengan seringai jelek. Bajingan! Jika aku bisa menghancurkanmu bertahun-tahun yang lalu, aku bisa melakukannya lagi sekarang. Hahaha. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, terdengar suara Chen Fan di belakangnya. Lin Bao belum mati, dia hanya pingsan. Hati-hati, tendanganmu bisa membangunkannya. Wajah Zhou Tianhao seketika memucat, dan senyum di wajahnya menguap secepat itu muncul. Dia berbalik dan berkata, Kakak Chen, tidak, maksudku Master Chen. Mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Dia ada di tahap akhir kesuksesan fenomenal. Chen Fan memutar matanya dan melanjutkan perkataannya, kamu telah melihat betapa hebatnya dia. Bagaimana aku bisa membunuhnya hanya dengan satu nafas? Saat ini saya hanya akan melumpuhkan kekuatannya dan membuatnya pingsan. Chen Fan kemudian berjalan ke Lin Bao dan memukul tubuhnya dengan penuh perhitungan di beberapa tempat. Ya, saya sudah melumpuhkan titik laut Qi-nya. Dia seharusnya tidak dapat menggunakan kekuatan internalnya untuk sementara waktu. Aku akan menyerahkannya padamu sekarang. Ya, Tuan Chen. Aku berhutang budi padamu. Zhou Tianhao berkata sambil tersenyum lebar. Melihat seorang pria paruh baya menjilat seorang anak remaja, bagaimanapun membuat orang lain merasa ngeri. Yang lain tidak tahu bahwa rahasia kesuksesan Zhou Tianhao di lingkungan yang begitu sulit, adalah keterampilannya yang tanpa malu-malu. Dengan sekutu yang kuat di sisinya, dia tidak akan pernah perlu khawatir tentang seniman bela diri yang mencari masalah dan balas dendam. Master Chen, apakah Anda yakin bahwa menekan titik laut Qi-nya akan dapat mencegahnya menggunakan kekuatan internal? Tanya Guo Wei. Tentu saja. Saya telah menggunakan metode unik untuk memblokir beberapa titik Qi kritis pada tubuhnya, sehingga spirit Qi dalam syarafnya tidak akan berkumpul. Kata Chen Fan menjelaskan. Guo Wei dikejutkan oleh teknik itu. Apa yang dimaksud dengan memblokir titik Qi kritis? Apakah itu artinya kekuatan internal seseorang juga bisa dihilangkan? Semakin sedikit Guo Wei mengerti, semakin dia mulai menghormati bocah itu. Saya sudah memenuhi tawaranku. Sekarang giliranmu Tuan Zhou. Kata Chen Fan sambil tersenyum. Tawar-menawar. Zhou Tianhao berhenti sejenak, dan kemudian dia menampar kepalanya dengan keras. Ah benar. Kesepakatan kita. Anda dapat yakin Tuan Chen. 1 sen pun dari 10 juta itu pasti tidak akan kurang. Sebenarnya, saya justru akan menggandakan hadiahnya menjadi 20 juta. Saya akan mengirimkan uangnya kepada Anda secara pribadi. Zhou Tianhao menggedor dadanya saat ia membuat janjinya. Meskipun 20 juta bukanlah jumlah yang kecil, namun ia merasa harga itu setimpal. Sekutu seperti Chen Fan akan bernilai lebih dari 1 triliun, apalagi hanya 20 juta. Lin Bao akhirnya sadar kembali, dan wajahnya menyeringai jelek kepada Chen Fan. Saya telah dikalahkan hari ini. Tetapi saya harus memperingatkan Anda bahwa jika Anda membunuh saya, guru saya akan membalaskan dendamku kepada Anda. Chen Fan melirik Lin Bao, dan kemudian dia bertanya, maksudmu, Master Transenden? Namun, Chen Fan tidak terpengaruh oleh ancaman itu, dia tersenyum dan berkata, lebih baik. Saya belum pernah melihat seorang Master Transenden sebelumnya. Sambil berjalan pergi Chen Fan menyelesaikan kata-katanya. Saya berharap dia tidak akan mengecewakan saya. Ya, inilah Master sejati. Seru Biao. Pengawal Zhou Tianhao itu pun berharap jika suatu hari nanti, dia juga bisa seperti Chen Fan. Walaupun sebenarnya dia tahu, hal itu besar kemungkinan mustahil terjadi. Duduk di kapal yang mengangkutnya melintasi danau kembali ke pantai, Chen Fan menghela nafas lega. Di masa depan, aku harus menahan diri untuk tidak menggunakan gerakan mencolok ini. Karena aku belum mencapai tingkat pencerahan ethereal, satu serangan itu telah menghabiskan sepertiga dari esensi sejatiku.
Jika tidak untuk meyakinkan Zhou Tianhao tentang kekuatanku, aku tidak akan pernah menggunakan teknik boros seperti itu. Satu mantra ajaib sebenarnya akan cukup untuk menumbuk Lin Bao menjadi bubur. Chen Fan menggelengkan kepalanya saat dia mengeluh. Begitu aku mencapai tingkat pencerahan ethereal, aku seharusnya bisa memanggil lebih dari 10 aura pisau pada saat bersamaan. Bahkan satu sinar aura bilah akan jauh lebih kuat daripada denyut esensi sejati yang telah aku keluarkan. Ketika Chen Fan memikirkan langkah selanjutnya, dia menemukan bahwa kapal sudah mencapai pantai. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.